Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jemaat GPB Hosiana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita luangkan waktu kembali untuk mendengar firman Tuhan melalui saat teduh. Pembacaan firman saat teduh terambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-16. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari segala perkara. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkaraku dapat ditanggung di dalam Yesus. Percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam, sepanjang waktu hingga pagi ini. Kami boleh datang kembali untuk bersaat teduh kepadamu. Bimbinglah kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau dapat mempersiapkan hati pikiran kami sehingga apa yang kami baca dan renungkan pagi ini dapat menjadi pegangan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Matius 2 ayatnya yang ke-16. Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Demikian pembacaan Alkitab. Pembacaan SBU Rabu 27 Desember 2023. Hidup bertanggung jawab. Herodes banyak melakukan perbuatan jahat untuk melindungi diri dan kekuasaannya. Diduga raja baru yang diberitakan itu akan menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, harus dilenyapkan. Ternyata Tuhan menyelamatkannya, karena Allah lebih berkuasa melindungi umat yang percaya padanya. Sesungguhnya, kekuasaan, kedudukan, atau jabatan itu adalah pemberian yang harus dipertanggungjawabkan, bukan untuk kita gunakan sesuka hati. Banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk meraih jabatan, kekuasaan, atau kedudukan. Karena itu, dia merasa bahwa dia mendapatkan itu karena usahanya, lalu merasa dapat melakukan apa saja dengan kekuasaan atau jabatannya. Tetapi sesungguhnya semua yang diperoleh hanya karena perkenan Tuhan. Bila Tuhan tidak berkenan, maka jabatan atau kekuasaan itu akan diambil daripadanya dan diberikan kepada yang lain yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang yang tak percaya dan tak peduli aturan Tuhan, maka dia melakukan yang tidak diinginkan Tuhan. Walaupun pada akhirnya yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan jabatan atau kekuasaan itu kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, banyak orang yang tak peduli Tuhan. Itulah sebabnya dia melakukan apa yang diinginkannya. Betapa pentingnya pemimpin sadar bahwa Tuhan menugaskan sebagai pemimpin atau pejabat atau pengusaha, penguasa di lingkungannya. Maka mari kita memilih orang yang tepat pada kedudukan atau jabatan yang ada juga saat pemilihan umum nanti. Kita memilih orang yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Siapapun dia, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita juga sedia melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Ia juga akan menuntut pertanggungjawaban sesuai tugas, kedudukan, jabatan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Demikian sabda Bina Umat. Bapak, Ibu, dan rekan jemaat GPB Hosiana yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pembacaan kita pagi hari ini. Untuk meresponi bacaan kita, mari kita mendengarkan lagu dari Hanya Yesus Jawaban Hidupku.
Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seduh pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak seduh pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah boleh mendengar dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendoakan semua jemaat yang berada di GPB Hosiana, kiranya Engkau memberikan kesehatan untuk kita semua. Khususnya kami ingin mendoakan keluarga Bapak Jerry Jayadi, keluarga Bapak Diono, keluarga Bapak Jusak Amnahas. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga ini. Engkau dapat tahu akan pergumulan mereka, sakit penyakit, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka. Pekerjaan, pelayanan mereka ya Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPB Hosiana. Engkau mau berkati Bapak Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Hosiana. Engkau selalu memberkati pekerjaan pelayanannya ya Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk keluarga Bapak Pendeta sekeluarga agar tetap dapat melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk penatua, diakan, dan semua pengurus Pelkat di GPB Hosiana. Engkau selalu memberkati mereka dalam pekerjaan, kehidupan, dan pelayanan mereka. Kami juga ingin mendoakan Pelkat Persekutuan Lanjut Usia. Kiranya Engkau mau memberikan kesehatan, berkat, dan semangat muda untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan anak-anak yang dalam masa pembelajarannya. Kiranya Engkau mau memberikan hikmat kepintaran, didikan, dan kecerdasan dalam pembelajarannya ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan janda-janda, lansia, dan yatim piatu. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka. Engkau memberikan kekuatan, berkat, sukacita yang melimpah bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka jasmani maupun rohani ya Tuhan, pencipta dan pemelihara kehidupan. Kami mohon perlindungan saat bekerja pun dalam perjalanan agar terhindar dari masalah yang dapat mencelakakan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya, amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.